Kapan terakhir kali kamu duduk diam dan mikir, Aku sebenarnya mau hidup kayak gimana? bukan mikir soal deadline besok, bukan mikir soal tagihan yang harus dibayar, bukan mikir soal drama di kantor atau di rumah, tapi benar-benar duduk diam dan bertanya pada diri sendiri, kalau aku bisa hidup sesuka hati, aku mau jadi apa? Aku mau bikin apa? Aku mau ninggalin jejak apa di dunia ini? Susah ya jawabnya. Atau mungkin kamu bahkan gak ingat kapan terakhir kali kamu punya waktu untuk mikir pertanyaan seperti itu. Hari ini, aku mau ngobrol sama kamu tentang sesuatu yang mungkin udah lama kamu rasain, tapi belum pernah kamu ungkapin dengan kata-kata. Kenapa kamu gak punya mimpi lagi? Ingat gak? Waktu masih kecil, kalau ada yang tanya, kamu mau jadi apa kalau udah gede? Kamu langsung jawab tanpa pikir panjang. Aku mau jadi dokter. Aku mau jadi pilot. Aku mau jadi penyanyi. Aku mau punya restoran sendiri. Matamu berbinar. Suaramu penuh keyakinan. Kamu cerita panjang lebar gimana nanti kamu bakal nolong orang sakit. Atau terbang kemana-mana. Atau bikin lagu yang didengar jutaan orang. Waktu itu, mimpi itu real banget buat kamu. Kamu bisa bayangin diri kamu di masa depan. Kamu excited mikirin hari-hari yang akan datang. Terus, di SMA, mungkin mimpimu berubah. Kamu mulai lebih realistis. Aku mau jadi insinyur. Atau, Aku mau jadi guru. atau, Aku mau punya bisnis sendiri. masih ada api di mata kamu. Masih ada semangat. Kamu masih percaya kalau masa depan itu punya warna. Lalu kamu kuliah. Mungkin ambil jurusan yang kamu suka. Mungkin juga ambil jurusan yang orang tua bilang prospeknya bagus. Tapi yang pasti, kamu masih punya gambaran. Setelah lulus nanti, aku mau gini-gini. Atau mungkin setelah kamu SMA atau SMK atau MAN langsung lanjut kerja di dalam negeri atau ikut LPK buat kerja luar negeri. Tapi sekarang, kalau ada yang tanya, kamu mau hidup kayak gimana? Kamu malah bingung. Kamu malah diam. Atau kamu jawab dengan sesuatu yang hambar. Yang penting, hidup tenang aja. Yang penting cukup-cukup aja. Yang penting bisa bayar cicilan. Kemana perginya mimpi-mimpi itu? Kamu tahu nggak apa yang beda antara dulu dan sekarang? Dulu, dunia lebih tenang. Informasi nggak sebanyak sekarang. Pilihan nggak sebanyak sekarang. Perbandingan nggak sekejam sekarang. Sekarang, dunia terlalu bising, terlalu cepat. Dan yang lebih parah lagi, sekarang kamu bisa lihat hidup orang lain 24/7. Buka Instagram, ada temen yang baru aja beli rumah. Buka LinkedIn, ada mantan classmate yang jadi CEO startup. Buka TikTok, ada anak umur 20 yang udah punya bisnis jutaan rupiah. Terus, kamu lihat diri kamu sendiri. Masih kerja 9 to 5. Masih ngontrak. Masih mikir 2 kali buat beli kopi di Starbucks. Kok aku gini-gini aja ya? Bandingkan sama 20 tahun lalu. Dulu, kamu cuma tahu keberhasilan orang lain kalau ketemu langsung atau dengar gosip tetangga. Sekarang, kamu tahu detil kehidupan ratusan orang setiap hari. Otakmu yang sudah lelah dicekoki informasi, sekarang harus mengolah perasaan inferior ini juga. Akhirnya, energi yang seharusnya buat mimpi, habis buat ngebandingin diri sama orang lain. Energi yang seharusnya buat berkreasi, habis buat ngikutin tren yang gak ada habisnya. Energi yang seharusnya buat merencanakan masa depan, habis buat survive hari ini. Tapi tunggu. Ada satu hal lagi yang bikin mimpi kita mati perlahan.
realita ekonomi yang semakin keras. Coba ingat, dulu orang tua kita bilang, yang penting sekolah yang bener, nanti pasti dapat kerja bagus. Sekarang, sarjana di mana-mana. Gelar S1 udah kayak ijazah SMA 20 tahun lalu. Buat dapat kerja yang lumayan aja, minimal harus S1, pengalaman 2 tahun 3 tahun, bisa bahasa Inggris, mahir Excel, PowerPoint, bisa kerja tim, bisa kerja individu, fleksibel, adaptif, dan sejuta syarat lainnya. Buat fresh graduate, maaf, pengalaman minimal 2 tahun. Buat yang udah pengalaman, maaf, overqualified atau terlalu tua. Dan kalau udah dapat kerja, gaji pas-pasan. Buat makan, transport, kos, masih kurang. Mau nabung buat beli rumah, dengan harga rumah yang naik setiap tahun dan gaji yang stagnan, butuh 15-20 tahun cuma buat DP. Belum lagi fenomena PHK yang makin sering. Perusahaan besar yang kita kira stabil, tiba-tiba aja ngeluarin statement, karena kondisi ekonomi, kami terpaksa melakukan efisiensi. Kamu bangun pagi, langsung cek HP. Ada 15 pesan WhatsApp yang harus dibales. Ada 3 email urgent dari bos. Ada tagihan yang jatuh tempo besok. Belum sarapan, otakmu udah dipaksa kerja. Di perjalanan ke kantor, kamu scroll media sosial. Lihat berita politik yang bikin emosi, lihat achievement orang lain yang bikin insecure, lihat video lucu yang sebenarnya nggak lucu, tapi kamu tonton anyway karena butuh distraksi. Sampai kantor, 8 jam penuh otakmu disuruh fokus sama kerjaan yang, jujur aja, nggak bikin kamu excited. Kamu kerja karena harus, bukan karena passion. Pulang kantor, masih ada grup keluarga yang rame, masih ada drama teman yang harus didengar, masih ada series Netflix yang katanya bagus banget. Mau tidur, malah scroll TikTok sampai jam 12 malam. Terus besoknya, repeat lagi. Kapan otakmu istirahat? Kapan hatimu diem sebentar buat ngerasain apa yang benar-benar kamu mau? Otak manusia itu nggak dirancang buat input sebanyak ini. Kita evolve selama ribuan tahun dalam komunitas kecil dengan masalah yang sederhana dan jelas. Sekarang, kita dipaksa ngolah informasi yang jumlahnya setara dengan perpustakaan Alexandria setiap harinya. Akibatnya, otak lelah, hati bingung, dan mimpi perlahan mati. Ada satu hal lagi yang mungkin bikin kamu takut punya mimpi. Takut kecewa. Dulu, kamu pernah punya mimpi. Kamu pernah berusaha keras, tapi nggak tercapai. Mungkin kamu pengen jadi musisi, tapi orang tua bilang nggak ada masa depannya. Mungkin kamu pengen buka bisnis, tapi gagal dan rugi besar. Mungkin kamu pengen jadi penulis, tapi naskah kamu ditolak penerbit berkali-kali. Sakit kan? Akhirnya kamu mikir, daripada berharap tinggi-tinggi terus kecewa, mending gak berharap sama sekali. Kamu memilih zona aman, kerja standar, hidup standar, gak tinggi-tinggi, tapi setidaknya gak jatuh. Tapi tahu gak? Hidup tanpa mimpi itu jauh lebih menyakitkan daripada mimpi yang gagal. Kegagalan itu sakit, tapi cuma sebentar. Tapi hidup tanpa tujuan, itu sakit setiap hari, dan kamu bahkan gak sadar. Kamu jadi kayak zombie. Bangun, kerja, pulang, tidur, repeat. Gak ada api di mata, gak ada semangat di hati. Hidup cuma jadi rutinitas yang kamu jalani sampai entah kapan. Cuma selama ini kamu terlalu sibuk mendengarkan suara dari luar
sampai lupa mendengarkan suara dari dalam. Kamu terlalu fokus sama apa yang harusnya kamu lakukan sampai lupa apa yang pengen kamu lakukan. Kamu terlalu takut sama penilaian orang lain sampai lupa kalau hidup ini punya kamu. Aku nggak akan bilang quit your job and follow your dreams karena itu nggak realistik. Aku nggak akan bilang everything will be fine karena hidup memang nggak gampang. Tapi aku mau bilang ini. Mungkin kamu nggak kehilangan mimpi, kamu cuma kehilangan ruang untuk mendengarnya. Mulai hari ini, coba luangin 10 menit setiap hari buat diem. Bener-bener diem, nggak pegang HP, nggak dengerin musik, nggak ngapa-ngapain. Cuma duduk, nafas, dan dengerin suara hatimu. Dalam keheningan itu, mimpimu akan mulai berbisik lagi. Mungkin bisikannya pelan, mungkin masih ragu-ragu, tapi dia masih ada. Dan kalau kamu udah denger bisikan itu, jangan langsung mikir, itu nggak mungkin. Jangan langsung bunuh sama logika dan keraguan. Biarkan dia hidup dulu. Rasain gimana rasanya punya harapan lagi. Rasain gimana rasanya excited mikirin masa depan. Karena percaya atau enggak, dunia butuh mimpimu. Dunia butuh ide-ide gila yang cuma ada di kepala kamu. Dunia butuh solusi-solusi kreatif yang cuma bisa kamu kasih. Tapi sebelum kamu bisa kasih ke dunia, kamu harus kasih ke diri kamu sendiri dulu. Coba diam sebentar. Mimpimu mungkin masih di sana, nunggu kamu ingat. Dan kalau kamu udah ingat, jangan biarkan dia sendirian lagi.